salah satu benjolan itu di payudara kanan saya ada yang sudah mulai besar. Pada saat itu ya pikiran saya yang ada, saya didiagnosa kanker ya mati mas. Jadi yang diangkat itu bukan hanya payudara tapi kelenjar getah bening saya juga diangkat. Justru yang paling berat adalah pada saat saya kemo, rambut saya habis. Botak semua, jadi seluruh bulu di badan saya ini sampai alis bulu mata itu habis. Ada satu momen saya ngaca, itu saya di kamar mandi, saya ngaca. Saya lihat tuh bayangan saya di kaca saya itu. Saya takut. Karena yang tadinya kulit saya putih jadi hitam. Semua saya nggak ada. Saya nggak ada alis, saya nggak ada bulu mata. Rambut saya nggak ada. Payudara saya nggak ada. Nah disitulah saya drop mas. Dan disitulah saya merasa bahwa itu saya cacat. Sampai saya udah sebegitunya loh, udah saya pengen mati aja, saya udah capek. Sampai seperti itu. Ada saatnya saya kayak gitu. Katanya Tuhan baik ya. Kenapa sih kayak saya tuh dibiarin sampai sebegininya ngelewatin ini gitu. Capek loh Tuhan, sakit loh Tuhan. Hari ini saya kedatangan seorang tamu, sahabat spesial yang akan menceritakan bagaimana dalam penyakitnya ia tetap bisa merasakan penyertaan dan kasih Tuhan. So please welcome Dr. Gigi Narita Salu. Halo. Halo Ya. Ibu, welcome to Solusi. Ya. Terima kasih buat waktunya untuk bercerita hari ini tentang penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan. Boleh nggak sih kenalan sedikit siapa sih seorang Ibu Narita ini? Oke, saya seorang dokter gigi dan saya juga seorang ibu dan juga seorang istri. Oke, ya. Dan kita akan bermulai ceritanya di mana Ibu Narita ini menemukan ada 16 benjolan ya di payudara. Yes. Itu kira-kira kapan Ibu? Benjolannya itu ada sebelum tahun 2014, Mas. Nah, pada tahun 2000, kenapa saya check up? Salah satu benjolan itu di payudara kanan saya ada yang sudah mulai besar dan sudah mulai mengganggu. Nah, cerita sebelumnya, saya pada saat kuliah itu sudah pernah operasi juga satu kali. Ada tumor di payudara saya dan puji Tuhan hasilnya itu tumor jinak. Nah menurut dokter karena saya tidak ada keturunan ataupun genetik dari kanker payudara itu aman. Kalau tumbuh lagi nggak apa-apa, tapi selama itu tidak mengganggu, diamin aja. Nah pada tahun 2014 salah satunya itu membesar. Nah karena itu saya cek dan saya memutuskan untuk operasi ya. Oke. Nah pada akhirnya kenapa Ibu bisa tahu kalau ternyata ada cancer di dalamnya? Ada cancer. Karena ya itu tadi mas, karena sudah membesar, saya memutuskan untuk operasi didukung oleh suami dan kakak-kakak saya. Mereka bilang kalau memang udah membesar dan mengganggu ya ambil aja gitu. Nah terus saya memutuskan untuk ambil dan ternyata salah satunya itu ada cancer. Tumor itu nggak baik gitu, istilahnya istilah dokternya itu nggak baik gitu. Dan apa yang terjadi setelah itu ketika benar-benar membaca hasilnya? Gitu? Dan apa yang terjadi ya, pasti drop ya. Saya waktu itu kan masih muda. Pernikahan saya juga ya dibilang lama ya lama, tapi dibilang baru ya belum lama juga gitu kan. Pada saat itu ya pikiran saya yang ada, saya didiagnosa kanker ya mati mas. Jadi udah berpikir sampai situ? Iya, karena kan stigma orang orang biasa itu kan kanker itu mati gitu kan. Apalagi saya kenanya tuh kanker payudara. Bayangan saya itu adalah kanker payudara. Berarti fisik saya berubah, terus ya gimana rumah tangga saya gitu. Karena suami saya kan juga laki-laki normal ya, gimana rumah tangga saya, gimana anak saya yang pada saat itu masih umur 5 tahun gitu kan. Nah itu saya benar-benar drop tuh mas. Jadi saya kayak merasa udah dead end deh. Saya udah gemerusung, saya marah. Ada marahnya sama Tuhan karena itu masih blank pada saat dibaca tuh. Ya pikiran saya yang paling utama adalah mati, anak saya masih kecil, gimana rumah tangga saya gitu. Itu sih. Oke. Dan hari itu apa yang dikatakan dokter sebagai solusi satu-satunya? Sebagai solusi satu-satunya adalah ibu sebaiknya sih mastektomi alias pengangkatan payudara seluruhnya. Nah kalau cancer itu mas pada saat ketemu itu kita nggak dikasih solusi.
Kenapa? Karena cancer itu kan payudara itu bermacam-macam jenisnya. Jadi dari biopsi itu kita tunggu lagi 2 minggu sampai 3 minggu untuk tahu jenisnya, baru kita bisa tahu pengobatannya seperti apa. Gitu. Nah pada saat saya mau operasi yang kedua, karena waktu pertama operasi pertama itu tindakannya hanya untuk pengambilan yang C16 dengan asumsi jinak, nah saya harus melakukan operasi lagi mengangkat itu. Sebenarnya dokter menjadwalkan kurang lebih 1 bulan. Tapi pada saat saya mau operasi, saya check up dan lain sebagainya, ternyata saya TBC juga gitu. Saya positif TBC. Nah itu pertolongan Tuhan tuh Mas. Waktu pertama kali operasi, saya tidak ketahuan TBC. Harusnya kalau saya TBC itu tidak boleh dijalani operasi karena bisa gagal nafas. Nah, pada saat operasi kedua, saya baru diidentifikasi TBC. Nah, sebenarnya TBC itu tidak langsung saat itu. Jadi pada saat operasi saya pertama, sebenarnya saya itu sudah ada TBC-nya. Jadi Tuhan tuh melindungi banget gitu. Saya baru sadar, gila ya Tuhan tuh ya. Kalau enggak udah gagal nafas dan sebaiknya dan lain sebagainya gitu. Nah, karena saya TBC, saya harus tunggu lagi tuh 3 bulan harus operasi, baru bisa operasi. Nah, di situ pas 3 bulan itu ya kita sebagai orang cancer kan aduh gimana ya, membesar nggak ya, ini nggak ya, itu nggak ya gitu. Ya seperti itu gitu. Dan saya belum pada saat mau operasi, dokter masih ada kesempatan Bu, karena ibu masih muda, ibu pikirin lagi deh kalau mau ngangkat payudara. Karena bapaknya juga masih muda kan, bisa terima nggak seperti itu gitu. Jadi ya saya berpikir terus dan di situ sambil selang 3 bulan itu ya saya merasa bahwa karena saya juga bolak-balik selama 3 bulan itu Mas, saya ke Singapura, saya shopping dokter, di Indonesia saya berapa dokter, di Singapura saya berapa dokter gitu. Sampai akhirnya saya capek. Sampai akhirnya di situ saya sebagai manusia tuh saya berserah sama Tuhan. Saya baru merasakan itu bahwa delegasinya Tuhan itu, kita mau sebanyak apapun uang kita, mau sejago apapun dokter kita, mau seberat apapun usaha kita ya, sampai saya hampir tiap hari ketemu dokter, apa segala macam. Ada satu titik saya merasa bahwa ya udah Tuhan, tunjukin deh mana yang bener deh. Di situ saya bergantung bener-bener sama Tuhan bahwa memang nyawa kita, kesehatan kita, yaitu udah delegasinya Tuhan, di tangannya Tuhan. Berarti keputusan pada akhirnya, aku akan menjalani masektomi itu adalah salah satu bentuk, aku berserah dengan apapun yang akan terjadi. Yes. Ditambah lagi dengan pertimbangan ya, karena saya bilang sama suami saya, gimana nih Beb gitu kan. Saya harus gini-gini, otomatis fisik saya berubah gitu. Gak apa-apa selama kamu yakin, gak apa-apa gitu kan. Sampai akhirnya saya ngomong sama dokter saya kasih keputusan, justru dokternya yang ngomong, yakin Bu, Bapak tuh masih muda loh, yakin Bu, yakin Dok, yakin gitu. Saya udah berdoa, saya udah konsultasi juga sama suami saya dan keluarga saya, yakin gitu. Pada akhirnya melangkah masuk ke dalam proses itu. Yes. Ada keraguan gak sih? Sempat maju mundur gak sih? Enggak sih Mas. Itu ya maksudnya Tuhan tuh baik banget sampai saya ngerasa, karena saya lebih menyayangi nyawa saya daripada badan saya sih gitu. Menurut saya dari yang saya dulu muda tuh bener-bener penampilan banget yang saya pentingin gitu. Itu juga kali ya teguran buat saya gitu. Fisik is number one for me gitu ya. Jadi saya tuh dari rambut, baju, segala macam sampai sepatu, sampai tas tuh harus matching. Semua tuh harus perfect lah gitu. Menurut saya appearance is number one gitu. Sampai akhirnya saya justru ya udah nggak apa-apa deh Tuhan, nggak apa deh gitu, nggak apa-apa deh emang udah begini gitu kan, emang harus diambil daripada gue mati gitu, mendingan itu gitu sih. Sempet sih saya tuh kayak, aduh Tuhan daripada saya diambil gitu kan, payudara itu pertama-tama tuh Mas, daripada saya diambil saya mati aja deh gitu. Saya nggak mau perawatan, saya nggak mau apa, saya nggak mau ngapain, pokoknya mati aja deh, yang penting saya begini gitu. Itu sempat saya laluin juga.
Baik, sebagai orang tadi yang Ibu berkata ya, saya ini orang yang mempedulikan penampilan sekali waktu mudanya sebelumnya. Setelah menjalani masektomi tersebut dan ada perubahan dari fisik, mohon maaf payudara diangkat. Apa yang dirasain hari itu? Sempat ada rasa hancur nggak sih atau gimana? Pada saat itu lucunya Mas enggak. Justru enggak ya? Pada saat saya selesai operasi udah nggak ada waktu gitu loh mikirin itu, karena pada saat saya operasi saya HB saya rendah gitu kan, darah saya habis, saya harus transfusi darah, saya sakitnya luar biasa, saya nggak bisa bergerak karena dimasukin selang di sini, cairan saya harus ini yang Ibu tidak boleh lepas, karena kalau lepas tuh akan bengkak Bu, harus gini-gini, dan saya harus karena kalau kelenjar jadi yang diangkat itu bukan hanya payudara tapi kelenjar getah bening saya juga diangkat. Saya harus latihan yang harus begini yang notabene sakitnya luar biasa. Justru pada saat itu saya merasa bersyukur selesai udah semua gitu. Belum ada penyesalan, bukan saya nggak ada penyesalan ya. Belum ada penyesalan pada saat saya di situ. Saya karena justru happy gitu. Nggak sempat mikirin itunya ya? Nggak sempat. Kayaknya saya lebih kayak berharga, puji Tuhan kalau saya bisa hidup ya Mas, bisa nafas lagi setelah operasi besar itu, saya bisa nafas lagi, saya udah luar biasa bersyukurnya gitu. Tadi sempat berkata ya bahwa bukan berarti tidak ada penyesalan. Yes, pasti. Titik apa yang pada akhirnya berpikir, oh ini aku nyesel nih mengambil keputusan ini? Nah pada saat titik kan habis saya terusin sedikit, pada saat habis saya operasi itu kan saya harus kemo 8 kali ya Mas. Nah operasi itu pada saat pengangkatan itu belum sampai titik saya tuh drop banget ya, itu belum gitu. Saya sampai detik ini kalau ngebayangin itu tuh masih suka sedih banget ya. Justru yang paling berat adalah pada saat saya kemo, rambut saya habis. Botak semua, jadi seluruh bulu di badan saya ini sampai alis bulu mata itu habis gitu. Dan kemo saya itu 8 kali dan saya itu per 2 minggu kalau nggak salah, per 3 minggu ya. Pada saat saya habis kemo seminggu tuh kan saya udah enak badannya ya. Seminggu itu saya tiarap Mas, kerjaan saya kalau habis kemo itu saya habis kemo saya tuh cuman di kamar aja diem gelap karena saya mual, saya nggak tahu itu kayak orang hamil tapi nggak hamil gitu kan. Nah pada saat badan saya udah enak, saya baru bisa makan, saya harus kemo lagi gitu. Dan saya kemo kedua itu rambut saya habis pelontos gitu. Jadi saya tidur pun udah ada, ini pun udah ada gitu. Saya harus dibotakin, dari rambut saya panjang, saya potong pendek, terus dibotakin. Ada satu momen saya ngaca, itu saya di kamar mandi, saya ngaca. Saya lihat tuh bayangan saya di kaca saya itu. Saya takut. Karena yang tadinya kulit saya putih jadi hitam. Semua saya nggak ada. Saya nggak ada alis, saya nggak ada bulu mata. Rambut saya nggak ada. Payudara saya nggak ada. Nah disitulah saya drop Mas. Luar biasa saya tentang penampilan saya drop di situ. Sorry, saya drop di situ gitu. Saya lihat, saya sampai teriak loh Mas. Dari yang saya tuh orang banyak ngomongnya, gila ya lo udah kawin tuh badannya bagus, rambut lo bagus, ini lo bagus gitu. Sampai akhirnya saya ngerasa bahwa tuyul gitu saya, dan disitulah saya merasa bahwa itu saya cacat. Di situ ada titik saya drop. Sampai saya kepikiran, saya ngomong sama suami saya nangis ya Mas. Saya udah gak mau kemo. Sampai saya berpikiran bahwa, Pavia anak saya. Pavia itu dari Tuhan. Saya marah lagi tuh sama Tuhan. Tuhan, Pavia itu dari Tuhan ya. Tuhan yang ngasih. Tuhan yang punya semua. Pavia itu milik Tuhan. Gue udah gak mau kemo, saya udah gak mau capek, saya udah gak mau sakit. Saya hanya ingin menikmati hidup. Jadi saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan, Pavia itu punya kamu ya. Urus sendiri, pasti dia bisa. Terserah, saya udah gak mau urus, saya udah gak mau capek, saya gak mau sakit. Sampai saya udah sebegitunya loh, saya pengen mati aja, saya udah capek. Sampai seperti itu. Ada saatnya saya kayak gitu.
Jadi itu bisa dibilang titik terendah saat itu ya? Yes, titik terendah. Momen itu ya. Berarti dengan kata lain sempat kehilangan mungkin identitas diri ya sempat. Yes, pasti. Siapa sih aku ini Iya. sebenarnya? Siapa sih? Katanya Tuhan baik ya. Kenapa sih kayak saya tuh dibiarin sampai sebegininya ngelewatin ini gitu. Capek loh Tuhan, sakit loh Tuhan gitu. Ada sampai saya bertanya itu lagi, balik lagi ada lagi. Karena gak gampang ya Mas. Masih muda 35 tahun saya harus ngelewatin itu. Dari yang tadinya saya ibaratnya tuh kalau kata saya anak saya prime time gitu, yang saya kerja, saya mau menghasilkan uang gitu apa segala macam gitu sih. Hal apa yang pada akhirnya bisa membawa Ibu Narita ini keluar dari titik yang sangat dalam, dari sangat rendah tadi? Apa ya? Saat itu saya ngomong sama suami saya, dia panik kan. Dia panggil seluruh keluarga saya, ngumpul di rumah, diberi kekuatan, saya didoain. Sampai akhirnya saya berdoa lagi sama Tuhan. Akhirnya saya balik lagi. Saya semangat lagi gitu. Jadi saya kayak, ya udah deh Tuhan maaf ya gitu. Saya lihat lagi anak saya masih kecil kan waktu itu, gimana ya gitu. Saya ngerasain gak punya ibu, masih remaja aja tuh sakit, gimana anak saya gitu. Itu sih yang balik lagi. Dan pada akhirnya menyelesaikan kemo 8 kali itu? Yes, pada akhirnya saya menyelesaikan kemo yang 8 kali itu. Walaupun dengan on off ya Mas, gak mudah ya. Gak mudah, tapi ya Tuhan lewatin lah gitu. Tuhan kasih lewat lah. Ya. Nah, buat sahabat solusi yang hari ini sedang mengalami sakit yang begitu berat, mungkin kamu ada di titik putus asa, titik terendah dalam hidup kamu. Ingat, kamu gak sendirian. Kamu bisa bercerita kepada kami. Caranya kamu tinggal hubungi nomornya di bawah ini. Ini adalah nomor di mana kami akan mendengarkan cerita kamu, menemanimu dan mendukung kamu di dalam doa. Ingat, jangan lewati semuanya sendirian. Oke, Ibu Narita, kita mungkin berlanjut ke ke fase berikutnya yang ternyata tidak berhenti di situ. Yes. Setelah kemo 8 kali sudah membaik lah ya, intinya seperti itu ya. Membaik. Tapi kan kita harus check up per 6 bulan juga ya Mas. Check up per 6 bulan. Ada satu ketika saya punya benjolan lagi. Ya kan. Kayaknya saya kayak itu kanker saya kan tentang hormon ya. Ada kanker itu kan ada 3 jenis nih. Ada yang karena hormon, ada yang tidak diketahui, dan ada satu lagi gitu. Nah, saya kebetulan karena hormon saya nih. Jadi hormon saya nih yang ini. Selain saya harus minum obat, saya harus check up. Nah, satu saat ada benjolan lagi. Gitu. Terus itu saya udah kayak aduh Tuhan apa lagi nih gitu. Terus saya biopsi lah di Indonesia. Nggak diambil benjolannya tapi di biopsi needle gitu, needle biopsi. Hasilnya puji Tuhan baik. Terus habis itu saya ke Singapura, ternyata benjolan ini 6 bulan sebelumnya tuh udah ada gitu. Saya lupa lah 6 bulan sebelumnya. Terus di Singapura ternyata benjolan itu hilang. Terus dia tanya, kamu operasi? Enggak. Terus kenapa bisa hilang? Berdoa. Wow. Nah kebetulan yang saya konsultasi itu dia bukan anak Tuhan ya gitu kan. Itu kamu operasi? Enggak. Terus kok bisa hilang? Doa. Gitu. Terus dia gini, wow it's miracle, dia bilang gitu. Itu juga saya lewatin Mas fasenya kayak gitu. Jadi di up and down juga merasakan penyertaan Tuhan pada akhirnya ya. Oke. Tapi ternyata yang harus dihadapi nggak berhenti di situ, karena ada satu titik di mana ibu mengalami pre-cancer stadium 3 di rahimnya. Yes. Itu berapa lama setelah kejadian pertama? Nah, kan kalau kita sebagai orang cancer ya sekalian, jadi kalau kita sebagai orang cancer itu dan sebagai perempuan kita tuh harus memeriksakan pap smear. Ya kan, harus pap smear. Nah, karena saya juga pernah cancer, jadi pap smear saya tuh ada tingkatannya tuh Mas. Pap smear itu ada yang pap smear biasa, ada yang memang pap smear untuk mengetahui apakah ada cancer atau enggak. Jadi satu saat ternyata saya ada virus yang ada di sekitaran rahim saya itu
dia bilang gini, kata dokternya gini, Bu, nih ada virusnya nih. Aduh saya bayangan saya udah, aduh gak enak banget nih. Gak apa-apa Bu, diamin dulu gitu kan. Gak apa-apa, ini kan belum tentu belum tentu jadi cancer Bu, Ibu harus optimis gini-gini. Oke Dok, tapi kalau jadi cancer pun berapa lama? Oke Bu, ini sekitar 10 tahun. Saya aman. Pokoknya dokter bilang selalu aman deh. Terus habis itu saya coba lagi, saya periksa continue sampai akhirnya karena kan kalau kata dokternya gini, nggak bisa sembuh ya Bu. Ini yang bisa sembuh cuman diangkat rahimnya. Cuman belum perlu, Ibu tenang aja gitu. Sampai akhirnya Mas, saya putusin lah sama suami saya. Itu dia, Tuhan tuh kasih hikmat ya, luar biasa. Saya putusin lah, saya tahun 2021, around 2020 deh. 2020 lagi COVID, 2021 lagi COVID tuh Mas. Saya putusin angkat rahim. Dokter udah ngomong, Bu, usianya belum pantas Bu angkat rahim. Gak apa-apa. Ibu yakin. Nah seperti biasa saya selalu ngomong yakin gitu. Yakin gak? Banget dah gitu. Terus tanya lagi sama suami saya. Dokternya ngomong, yakin Pak, yakin. Karena ini hubungan suami istrinya bakal berubah nih gitu kan. Nggak apa-apa gitu. Kata suami saya, nggak apa-apa Dok, lebih bagus nggak punya rahim lah daripada nanti dia kenapa, saya rela, dia bilang gitu. Akhirnya saya putusin lah angkat rahim. Di tahun 2021 itu ya kira-kira? Yes, 2021. Itu saya ingat banget. Oke. Hari itu kan seakan-akan, identitas sebagai wanita sepertinya diambil gitu, tanda kutip ya. Yes, ya. Pasti Mas, dipaksa lagi nih gitu, ambil lagi ya gitu. Setelah beberapa tahun lalu diangkat payudara, sekarang rahim, sempat timbul krisis identitas lagi nggak sih itu sebagai seorang wanita? Pada saat saya putusin belum. Oh, seperti yang lalu juga. Yes, pada saat saya putusin tuh kayaknya saya biasa aja gitu ya. Oke, angkat aja gitu, masih nyantai gitu. Terus, nah dokter bilang, Bu, kayaknya kalau udah kayak gini, Ibu kayaknya sebaiknya angkat cepet deh. Gitu. Nah nggak tahu kenapa dokter saya yang biasanya nyantai, dia sekarang gitu. Abis pap smear, dia lihat hasilnya sekarang Bu, sekarang. Dia bilang gitu. Terus akhirnya saya angkat lah Mas kan. Saya angkat, nah ini prosesnya tuh saya di satu rumah sakit, satu lantai sama orang-orang lahirin, coba Mas bayangin deh. Saya punya anak satu, sedangkan saya suka anak kecil banyak gitu kan. Di saat saya operasi, COVID, nggak boleh ada yang nengok, nggak boleh ada yang lihat, saya cuman berdua sama suami saya. Untungnya saya udah pelayanan, puji Tuhan banget deh. Teman-teman pelayanan tuh banyak yang doain gitu kan, banyak yang ngasih perhatian lah gitu. Pada saat itu saya masuk hari ini, besoknya itu langsung operasi. Waduh, abis selesai operasi itu luar biasa Mas. Abis selesai operasi, di saat saya baru sadar pusing gitu kan, masih di bawah obat bius. Di situ saya sakit banget di rahim saya karena kan saya operasinya itu sesar. Ngelahirin itu sesar. Nah ternyata mengangkat rahim itu, saya bukan angkat rahimnya ibaratnya dicetar-cetar, ditembak itu enggak. Saya dibuka operasi besar kayak seperti melahirkan, tapi semuanya sebonggol-bonggolnya tuh diambil. Jadi rahim, indung telur, saluran rahim, serviks, apa segala macam itu saya diambil semua. Pada saat saya sadar, saya ada satu titik, ada kesakitan luar biasa, dokternya juga belum datang apa segala macam. Nah, itu saya sakit banget tuh. Di situ saya nangis, ya kan. Terus pas saya mau operasi, saya sebel-sebel sama suami saya. Kenapa itu? Karena kan saya takut tuh Mas, namanya kan saya udah trauma ya, berapa kali kena obat bius total kan. Gimana ya Beb? Gimana ya Beb? Sakit gimana ya gitu. Terus sampai akhirnya saya nangis, udah gak usah nangis Beb, udah gak usah nangis gitu kan. Oh, percaya dong punya Tuhan, percaya dong pasti ini gitu. Saya sempat sebel juga ya, kalau kan saya sempat ngomong juga tuh Mas, ya lo kan gak ngerasain jadi kue gitu kan. Lu enak gitu, sempat beradu argumen.
Sampai akhirnya saya selesai operasi, dicek, dokternya karena udah deket sama saya, udah bertahun-tahun sama saya, dia ngomong, si Mas mana itu, gitu kan. Dia tadinya mau lihat luka bekas operasi aja, jadinya nggak jadi. Akhirnya dia bilang saya keluar. Terus dokternya ngomong, dokternya agak-agak tukang gosip juga kayak saya gitu, karena udah ngerasa deket ya, karena anggap saya mungkin anaknya. Dokternya ngomong, itu nangis tuh Mbak gitu. Masa sih dok? Siapa suami saya? Iya si Mas nangis. Masa sih? Iya sesungguhkan nyamperin saya sampai dia bilang, tolong dok, istri saya harus sembuh dok, gini. Wah ternyata takut juga dia. Ya bagaimana mungkin suami tidak ingin menunjukkan rasa takutnya juga di depan ibu ya. Betul. Nah makanya kadang-kadang istri-istri kan kalau ngelihat suami tuh suka kesal, padahal di balik itu semua dia tuh masa ada khawatirnya juga gitu. Nah pada saat saya selesai operasi Mas, saya nangis. Di situ saya nangis. Di situ saya lebih drop daripada pada saat saya ngangkat payudara. Udah mana di ruangan itu saya cuman berdua, saya ngangkat rahim, sakit gitu. Saya semua ibaratnya tuh bukti saya perempuan tuh udah nggak ada deh gitu kan. Malah saya dengar kanan kiri suara bayi-bayi nangis gitu loh. Jadi orang nerima baru, saya justru harus merelakan itu. Yes, iya. Gitu. Identitas saya sebagai perempuan tuh kayak terenggut. Saya nggak punya genetik juga kanker rahim, kanker segala macam, serviks segala macam nggak ada genetik. Ternyata saya dapat. Dan ternyata udah precancer 3 yang menurut, jadi stage-nya itu adalah precancer 1, 2, 3 cancer. Okay. Nah saya udah precancer 3. Kalau saya masih nunda, udah cancer juga saya. Jadi bagaimanapun seberat apapun itu keputusan yang tepat sebenarnya ya. Yes. Puji Tuhan itu keputusan yang tepat. Kalau enggak saya harus cancer lagi, saya kemo lagi Mas. Dan anehnya, kalau dulu ya, dokter saya ngomong nggak mungkin Bu, ibu jadi cancer tuh nggak mungkin ibu ada cancer lagi. Dalam satu tubuh itu hampir tidak ada orang yang 2 induk cancer. Jadi kalau misalnya cancer payudara dia tuh nyebar ke paru, nyebar ke otak, nyebar ke itu banyak. Tapi kalau dari cancer payudara ke cancer serviks rahim gitu nggak ada Bu, hampir nggak ada gitu. Ternyata ada. Saya. Ternyata ada itu, saya. Suatu hal yang hampir nggak ada tetapi Tuhan izinkan di dalam itu hidup dia. ibu ya. Lucu kan? Ya itu dia gitu. Melalui ini semua pada akhirnya spiritual hati ibu diubahkan, dipulihkan. Boleh gak sih cerita sedikit ya bagaimana pemulihan pada akhirnya pemulihan fisik dan mentalnya nih. Kalau tadi kan pemulihan imannya ya. Yes. Sekarang fisik dan mentalnya gimana tuh pada akhirnya bisa benar-benar menerima semuanya? Apa ya Mas? Kita akal aja gitu. Jadi kalau pakai baju ya saya penerimaannya gini. Ya udahlah gitu. Mau gimana lagi gitu. Jadi saya justru perubahannya kalau payudara itu ya pasti appearance luar ya. Payudara itu ya kita pakai bajunya yang harus di ini gitu. Terus ya menerima gitu ya, legowo ya udah gitu kan. Bisa ditutupin dengan yang lain gitu. Sehat. Tapi kalau pada saat yang rahim itu dan justru efeknya ini kayak kulit saya kering gitu ya. Sekarang menerimanya ya pakai lotion gitu ya. Karena efeknya saya ada osteoporosis yang gak boleh ini itu ya saya olahraga. Yang tadinya saya malas olahraga ya sekarang harus olahraga. Justru sekarang saya jadi pembuktian diri Mas. Katanya gak boleh ini, saya buktiin anak Tuhan gak gitu. Jadi justru saya mengerjakan yang tapi seturut ya, harus tahu badan sendiri juga ya. Selama saya bisa saya jalanin gitu. Terus dari yang saya sampai sekarang baru didiagnosa lagi osteopenia yang kata dokter, oh ibu tuh sekarang digre ya. Saya sebenarnya bisa obatnya osteoporosis adalah obat hormon. Sedangkan dokter tidak berani ngasih saya obat hormon karena saya kansernya hormon gitu. Jadi justru saya dari penerimaannya ya bersahabat aja gitu dengan kalau ngilu gitu ya kadang-kadang ya saya pakai obat gosok gitu. Yang kalau kadang-kadang orang ya suka jadi bahan celaan juga gitu. Gila lo ya masih muda cakep-cakep ya bau minyak angin gitu. Iya terus gimana gitu. Kalau enggak gue ngilu gitu. Jadi sekarang saya sahabatan sama satu yang buat obat anget gitu minum jahe. Nah itu sih Mas. Jadi lebih
ya puji Tuhan dengan udah 11 tahun ya puji Tuhan saya 11 tahun nerimanya ya udah Tuhan apa-apa deh gitu. Yang penting saya masih bisa hidup dan appearance saya seperti ini. Setiap saya check up orang tuh justru nganterin siapa deh? Saya. Hah? Masa gitu? Iya gitu. Yang seperti itu justru saya bisa menerima dan puji Tuhan nggak tahu kenapa setiap orang curhat sama saya, setiap orang tuh gimana sama saya, oh gue tuh ini nih ngelihat saya tuh kayak oh lo aja bisa ya, lo aja bisa ya. Jadi justru kadang-kadang kalau orang curhat, orang tanya sama saya, orang kan kadang aduh sorry ya gue ngeberatin lo. Enggak, justru saya bilang, justru gue yang dikuatin sama lo gitu. Justru yang oh iya ya ternyata I'm not alone, ternyata Tuhan pakai saya untuk begini-begini gitu sih. Jadi bisa lebih menerima ke fisik saya dan justru saya lebih pelihara yang lainnya gitu loh Mas. Ya. Masih mending lah daripada juga ada yang kanker tulang dipotong sana sini kan. Saya masih beranggapan bahwa ya puji Tuhan masih izinin saya yang seperti ini gitu. Pada akhirnya sampai pada titik dimana ya aku bisa menerima ini, aku hidup dengan ini. Gitu. Yes, ya berdamai. Ya kalau mau musuhan ya gimana masa kan kita perempuan ngaca terus Mas habis mandi ngaca. Kadang kalau saya lagi pakai baju gitu kadang kan maaf ya beranya suka miring gitu kan karena saya kan nggak ada ya payudara ya kan. Ini miring aduh gimana ya gitu. Ya udahlah diginiin lagi ntar saya akalin pakai peniti atau siapa. Saya yang tadinya sempat nangis nggak? Nangis Mas. Sempat sedih nggak? Sedih banget gitu. Apalagi kadang-kadang tuh kalau saya suka lucu gitu. Kan saya pakai alat buat nambalnya gitu ya biar sinkron kanan kiri nih maaf nih Mas gitu. Kadang-kadang ada yang pernah satu saat tambalannya keluar gitu. Saya ketawa aja sama suami saya gitu kan. Ini punya ini beb gitu diam-diam. Nah itu yang tadinya saya sedih gitu, udah berapa kali kejadian ya 3 gitu, udah yang tadinya saya sedih saya malah gini, malah jadi lucuan sama anak saya, sama suami saya gitu. Jadi udah, ya mau gimana lagi Mas? Terima aja daripada kita masih bernafas, masih hidup, kalau kita terus bergemerusung gitu mau ngapain? Jadi kan hidupnya nggak dijalani dengan baik juga. Hidupnya jadi nggak damai sejahtera. Kalau cuma ngurusin itu doang mau ngapain? Ya emang kata Tuhan udah begitu ya udah gitu. Mau musuhan sama Tuhan? Berani? Saya sih gak berani ya. Karena hidup nafas saya semua rezeki Tuhan bilang ambil gitu. Jadi ya udah sahabatan aja. Sahabatan sama kita. Dan yang pasti satu ya Mas. Outlook penting. Penting banget. Tapi lebih penting bagaimana kita mencintai diri kita. Kalau kita udah mencintai diri kita pasti akan mencintai sekeliling kita. Gimana orang bisa sayang cinta sama kita kalau kita sendiri nggak cinta sama diri kita gitu. Banyak yang berubah nggak hubungan suami istri? Banyak yang berubah nggak? Banyak. Balik lagi dengan support suami saya, dengan saya percaya diri, cari akal gitu loh. Kita kan sebenarnya bisa cari akal lah gimana ya kalau lagi nggak pede atau bagaimana gitu ya. Dikasih hikmat akal budi sama Tuhan. Itu aja. Berubah nggak? Berubah. Pasti berubah. Ada saatnya drop nggak? Pasti ada. Balik lagi makanya punya komunitas di gereja. Berdoa. Saya sampai punya waktu ya. Saya berdoa sendiri, saya punya saat teduh sendiri. Sampai suami saya pernah ngomong, kalau sendiri sih iya. Ini kan kadang-kadang kita harus punya waktu sendiri loh sama Tuhan. Itu deal-dealan kita sama Tuhan loh. Tanpa sebagai seorang, jadi saya selalu gini. Saya mengesampingkan saya sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, sebagai seorang anak, sebagai seorang apa. Ini sebagai seorang Narita, anak Tuhan Yesus, pengen ngomong sama bapaknya. Gitu. Jadi kita yang bisa bikin, apa sih yang bisa bikin lo kuat gitu? Ya itu. Ngomong aja sama Tuhan. Punya saat teduh sendiri. Saat teduh gak usah lama kok. Setengah jam punya kualitas. Saya nyanyi sendiri. Aduh gue gak bisa berdoa ya udah. Nyanyi aja sama Tuhan. Nanti lama-lama saya tadinya berdoa cuman ya Tuhan Yesus berkati makan ini amin. Sekarang justru saya ada kalanya saya rindu untuk berdoa. Saya rindu untuk itu. Jadi paksa diri. Walaupun lagi sedih, walaupun lagi malas berdoa. Paksa diri berdoa. Paksa gitu. Lagi imannya turun. Paksa. Gitu. Karena kalau udah nggak kayak gitu, iman kita mati, semangat kita pasti mati. Ya sahabat solusi, hari ini kita diingatkan untuk datang kepada Tuhan jika kita sedang
berbeban berat, bukan justru menjauh dari Dia. Tapi jika hari ini kamu bingung bagaimana harus berdoa, gimana harus datang kepada Tuhan, kamu bisa menghubungi nomor yang di bawah ini, karena kami siap untuk mendengarkan cerita kamu, menemani kamu, dan mendukung kamu di dalam doa. Kami tunggu ya. Oke, Ibu Narita, kalau Ibu Narita disuruh bikin satu kalimat tentang perjalanan selama 11 tahun ini, kalimat apa yang ingin Ibu ungkapkan tentang hal ini? Untuk diri saya sendiri, apa untuk Tuhan? Ya, boleh untuk diri sendiri, boleh untuk Tuhan. Satu kalimat yang menceritakan, menggambarkan 11 tahun ini. Apa ya? Kamu gak akan pernah tahu kekuatan kamu sampai mana kalau gak ada masalah ataupun gak ada kesakitan, ibarat bukan kesakitan, bukan hanya sakit ya, yang datang ke kamu. Kamu gak akan pernah tahu betapa kamu bergantungnya sama Tuhan kalau kamu tidak dihadapin sama masalah. Dan untuk Tuhan, terima kasih. Walaupun kadang-kadang saya suka ngomongnya, aduh Tuhan bercandanya udah deh gitu. Dan untuk terima kasih banyak untuk Tuhan, dan jangan pernah tinggalin saya. Yang lain boleh, tapi Tuhan jangan. Dan untuk diri saya, satu kalimat, you strong. Terima kasih untuk diri saya, spirit saya. Gitu. Terakhir Ibu Narita sebelum selesai, mungkin sahabat solusi hari ini ada yang sedang mengalami hal yang serupa ya. Momen-momen yang begitu berat sampai pengen menyerah, rasanya kehilangan identitas, jati diri. Ada gak sih satu pesan penguatan buat sahabat solusi hari ini? Apapun masalah kita, apapun sakit yang kamu derita, saya gak tahu, mungkin ada yang lebih parah dari saya. Cuman satu, percaya seperti firman Tuhan yang di Alkitab, Tuhan satu helai rambut pun tidak akan pernah jatuh tanpa seizin Tuhan. So just believe sama Tuhan. Semua dalam kontrolnya Tuhan. Lakukan bagian kita sebagai manusia. Berobat, berdoa sama Tuhan. Dan biarkan Tuhan yang ambil kontrol dalam diri kamu. Itu aja. Yakin sama Tuhan bahwa Tuhan gak akan pernah ninggalin kamu. Jangan pernah menjauh dari Tuhan. Walaupun kamu harus ngasih ya diri kamu untuk, misalnya nih kalau kamu mau nangis silahkan, mau marah silahkan. Tapi jangan kelamaan. Bangkit karena Tuhan ada bersama-sama sama kita. Harus bangkit. Amin. Ibu Narita, terima kasih banyak buat kesaksiannya hari ini. Waktunya buat solusi, terima kasih banyak. Dan berdoa biar Ibu Narita terus jadi berkat lewat kesaksian dan ceritanya. Amin, amin. Nah buat sahabat solusi, hari ini kita diingatkan bahwa segala yang terjadi tidak ada yang lepas dari izin Tuhan. Tidak ada yang lepas dari kedaulatannya, dan percayalah rencananya selalu yang terbaik. Namun jika hari ini kamu rasanya tidak punya kekuatan lagi untuk melangkah, kamu rasanya berat untuk kembali melanjutkan perjalanan, dan kamu butuh seseorang untuk menemanimu, kamu bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Kami siap untuk menemanimu, mendengarkan ceritamu, dan juga mendukung kamu di dalam doa. Jangan ragu untuk menghubungi kami, karena kami percaya satu langkah kecil akan membawa perubahan besar di dalam hidupmu. Ingat, Tuhan Yesus sangat mengasihimu, dan apapun permasalahanmu, di dalam Tuhan pasti ada solusi.